Halo semuanya, selamat siang. Saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Malang terlebih dahulu naik kereta Penataran. Lalu dari Malang saya akan menuju kota Jakarta. Sesuai request kalian naik kereta api Brawijaya rangkaian New Image. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Brawijaya kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini saya berada di stasiun Surabaya Gubeng yang pintu lama, teman-teman. Dan biasanya untuk stasiun sebelah sini digunakan untuk penumpang kereta-kereta lokal ya. Kalau kereta api jarak jauh biasanya penumpang boarding di Gubeng Baru. Saya nggak sendirian, sekarang bareng sama Pak Alam. Halo. Ini yang punya Depok. Kita mau naik kereta api Penataran. Tapi saya nggak sampai Malang, saya turun di Waru karena mau lanjut ke bandara. oke lah. Berarti kita bareng sekitaran setengah jam mungkin ya? Iya, mungkin sekitar 20-30 menitan lah Oke ya. lah. Barengan. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Stasiun Blitar lewat Malang dengan nomor 435 keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 12.00. Sekarang saya naik kereta api Penataran ya. Harga tiketnya 12.000 aja untuk dari Surabaya ke arah Malang. Dan bisa dibeli lewat KAI Akses 7 hari sebelum keberangkatan. Ini nomor 13, 24 di sebelah sini, berarti nomor 6 ada di belakang. Saya akan duduk di jajaran belakang ya. Sekarang ini akan naik kereta api Penataran dulu teman-teman, dan kereta Penataran memiliki rute dari stasiun Surabaya Kota menuju ke stasiun Blitar via Malang. Nah, selain kereta Penataran ada kembarannya, kereta Doho dari Surabaya menuju Blitar tapi lewat Kertosono baru ke Kediri kayak gitu. Jadi antara Penataran dan Doho memiliki rute perjalanan yang berbeda. Ada juga beberapa perjalanan kereta api yang memutar di Jawa Timur, yaitu gabungan antara Penataran dan juga kereta Doho. Ya, sekarang sekitaran jam 2 teman-teman. Ini masih 2 jam kurang lebih sebelum keberangkatan kereta api Brawijaya. Nah, ini ada kereta api Gajayana, sama-sama kereta dari Malang tujuan ke Jakarta Gambir. Tapi kalau kereta Gajayana rutenya via ke Yogyakarta. Masih ada waktu kurang lebih 2 jam, saya rencananya bakal cari makan siang dulu dekat-dekat sekitaran stasiun Malang ya. Nah, dari stasiun Malang Bangunan Lama ini kita tinggal nyebrang. Itu ada Pujasera ya teman-teman. Oke. Saya biasa makan di sebelah sana kalau lagi di Malang. Nah, jadi untuk di Pujasera ini teman-teman, sepanjang jalur sana sampai ke sini itu kedai penjual makanan semua, dan rata-rata yang dijual pun sama ya, kayak lalapan, soto, rawon dan lain-lain. Apabila teman-teman berkunjung ke Malang dari arah stasiun ada waktu transit, kalian bisa ke sini dulu untuk makan siang atau juga untuk beli bekal di kereta. Sekarang waktu jam 15:03 dan saya mau boarding. Ini udah 1 jam sebelum keberangkatan kereta api Brawijaya. Suasana di Kota Malang
pada hari ini cenderung mendung ya teman-teman. Jadi daripada nanti kehujanan, mending kita langsung boarding aja. Supaya nggak buru-buru juga ya. Dan ini adalah Stasiun Malang, bangunan lama. Jadi untuk stasiun bangunan lama, di sebelah sana itu ada fasilitas seperti kedai roti, terus ada juga ATM BNI. Di sebelah sini juga ada beberapa tenan makanan. Kalian bisa belanja juga sebelum naik kereta. Nah, untuk pintu masuknya di sebelah sini ya teman-teman. Bisa melayani keberangkatan kereta api jarak jauh dan juga kereta lokal. Untuk stasiun Malang pintu lama, di sebelah sini itu ada tempat check-in counter untuk mencetak boarding pass. Lalu ada juga loket di sana untuk membeli tiket secara langsung. Dan untuk pintu masuk boardingnya di sebelah sana. Di sini ada papan informasi, KA Brawijaya keberangkatan tujuan Gambir pukul 16.00 akan tersedia di jalur 3. Dan untuk mengakses jalur 3, kalian bisa lewat underpass ke bawah situ atau juga naik ke Skybridge ke atas ya teman-teman. Untuk jarak dari Malang ke arah Jakarta itu kurang lebih sejauh 904 km. Tapi apabila via Yogyakarta kalau nggak salah ya, ke Surabaya 95 km, Sidoarjo 71 km, Banyuwangi 313 km, Yogyakarta 390 km, dan ke Semarang 430 km. Di bangunan stasiun Malang yang lama juga, ini tuh udah cukup lengkap. Ada tenan-tenan makanan, ada CFC, roti O, ataupun juga tempat jual oleh-oleh. Nah, untuk stasiun bangunan lama dan juga bangunan baru dipisahkan menggunakan Skybridge ini ya teman-teman. Itu stasiun bangunan baru. Dan kalau misalkan kalian perpindahan peron lewat akses Skybridge kayak gini, kalian tuh bisa lihat pemandangan yang bagus banget dari atas. Yang ada di jalur 3 itu kereta Brawijaya yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini. Kalau yang ada di jalur 2 ini kayaknya rangkaian kereta Malabar dari Malang tujuan Bandung. Simba. Iya. 7 belakang ya? Oke. Yuk. Karena saya duduknya di kereta belakang, kita nyimpen barang-barang dulu ya. Baru nanti ke depan untuk lihat pasang lokomotif. Ini kereta Brawijaya menggunakan armada kereta eksekutif New Image atau kereta terbaru angkatan pertama milik PT KAI sebelum era kereta-kereta stainless steel. Kalau kereta eksekutif stainless steel dari eksterior udah kelihatan banget ya, kayak gini. Sedangkan kereta New Image masih menggunakan mild steel teman-teman. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 7, nomor kursi 11 Alpha. Nah ini dia, lewat eksekutif 8 aja deh. Nah, kursi 11 Alpha. Nah, di sini. Jadi saya duduknya nggak di single seat ya, teman-teman. Takut zonk kalau di kereta eksekutif New Image. Oke, teman-teman. Jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Brawijaya yang akan membawa saya dari Kota Malang menuju ke Kota Jakarta. Saya mau cerita sedikit seputar kereta api Brawijaya ini terlebih dahulu. Untuk namanya diambil dari salah satu nama raja, yaitu Prabu Brawijaya yang sempat memimpin Jawa Timur di masa Kerajaan Majapahit. Lalu untuk kereta api Brawijaya mulai dioperasikan oleh PT KAI sejak tanggal 10 Maret 2021. Saya masih ingat banget waktu itu saya naik kereta api Brawijaya di hari perdana dan pada waktu itu masa-masa zaman COVID-19 teman-teman. Kereta api Brawijaya juga hanya memiliki satu kelas layanan, yaitu kereta kelas eksekutif. Terkadang membawa kereta kelas mewah, kereta priority. Nah, untuk kereta api Brawijaya ini memiliki rute perjalanan dari stasiun Malang, nanti akan lewat ke Kediri, lalu ke arah Kertosono. Dari Kertosono akan melaju sampai dengan Solo Jebres. Setelah dari Solo Jebres akan berbelok ke arah kanan menuju Gundih, Semarang. Dan dari Semarang akan bablas
via jalur utara sampai dengan ke stasiun Gambir. Lalu untuk harga tiket kereta api Brawijaya ini ada di kisaran Rp550.000 sampai dengan Rp870.000. Sehingga apabila ditanya seputar harga kereta api Brawijaya dan kereta api Gajayana, tidak memiliki selisih perbedaan harga yang jauh-jauh amat. Bisa dibilang harga tiketnya 11-12 lah. Ada selisih sekitaran hampir 100.000, tapi hitungannya lumayan banget teman-teman. Untuk rangkaian kereta api Brawijaya saat ini sudah menggunakan armada kereta eksekutif terbaru angkatan pertama yang diproduksi PT Inka tahun 2016. Perjalanan kereta api Brawijaya dijadwalkan akan berangkat dari stasiun Malang pada pukul 16.00 tepat dan menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitaran 12 jam 59 menit, katakan saja 13 jam. Nanti diperkirakan akan tiba di kota Jakarta Stasiun Gambir pada pukul 04.59 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 5 pagi. Itu dia, ada lokomotif yang sedang dilangsir, sepertinya akan disandingkan dengan kereta api Brawijaya pada perjalanan kali ini. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Brawijaya, dimulai paling depan nanti ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, di belakang kereta eksekutif 4 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 5, 6, 7, 8, paling belakang kereta pembangkit. Saya baru tahu kalau Brawijaya sekarang nggak bawa bagasi teman-teman, biasanya itu bawa bagasi ya di area depan atau belakang gitu. Nah, kalau pemasangan lokomotif itu dipandu oleh juru langsir teman-teman, atau bisa dibilang tukang parkirnya kereta ya. Mantep banget, proses masang lokomotifnya itu halus sekali. Rangkaiannya nggak sampai kedorong ya. Untuk lokomotif dinas pada kereta api Brawijaya saat ini adalah CC206-1342. CC menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. 206 adalah tipe lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Ada sisi depan dan juga sisi belakang, bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Dan lokomotif ini buatan PT General Electric atau yang ada di Amerika, disebut PT GE ya. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013 dan 42 adalah nomor absennya ke 42. Nah, jadi untuk lokomotif CC206 cara membedakan SH dan LH-nya ada di sebelah sini ya. Untuk kabin 1A ini tuh kabin short hood-nya. Di sana ada suling teman-teman atau ada klaksonnya. Nah, untuk sistem sambungan pada lokomotif dan juga kereta ini menggunakan kopler ya. Nah, kopler yang gede, lalu ada juga kayak kabel gini teman-teman. Itu untuk suplai daya angin, untuk rem dari lokomotif ke rangkaian, dan ada juga pengaman rantai yang gede banget. Pada perjalanan naik kereta api Brawijaya kali ini, saya mendapat kereta eksekutif 7 dengan kode armada K101651ML. K1 adalah kode untuk kereta kelas eksekutif 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 16 tahun pertama dinas di 2016, 51 adalah nomor absennya. ML, kepemilikan dari rangkaian kereta api Brawijaya, rumahnya di Malang atau di sini teman-teman. ACTS 220-380 itu merupakan tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian. Lalu BK, berat kosong 37.500 kg atau berat kosong rangkaian ini 37,5 ton. MD adalah mulai dinas di tanggal 23 bulan 12 2016.
Setahu saya, untuk rangkaian kereta api Brawijaya K1 New Image ini pernah digunakan oleh kereta api Sembrani, relasi dari Gambir tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi PP. Setelah Sembrani dapat kereta stainless steel seperti pada kereta Malabar, nah rangkaiannya digunakan oleh kereta api Brawijaya. Di atas sebelah sana terdapat sebuah kode trainmark ya. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Namun setahu saya untuk perjalanan kereta Brawijaya masih dilimit di angka 100 km per jam saja. Itulah kenapa kereta api Brawijaya dan kereta api Gajayana dengan waktu tempuh yang lumayan jauh, bedanya 45 menit, karena memang untuk dari segi kecepatan kereta yang berbeda. 47 berat maksimalnya 47 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Brawijaya di kelas eksekutif. Ini merupakan kereta eksekutif New Image atau kereta terbaru angkatan pertama dengan desain interior yang menurut saya sudah bagus banget didominasi warna putih. Nah, untuk kereta kelas eksekutif ini memiliki 50 kapasitas tempat duduk di area depan dan juga atas. Ini terdapat tayangan untuk hiburan, ditambah di sebelah sini teman-teman. Ini ada air purifier, jadi untuk mengatur sirkulasi udara supaya lebih bersih dan sehat. Nah, untuk fasilitasnya, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada juga tirai yang bisa kita buka tutup seperti ini. Lalu untuk legroom di kereta kelas eksekutif sudah tentu lega banget ya. Nah, bebas lonjoran seperti ini. Di sebelah sini terdapat sebuah kantong yang bisa kita gunakan untuk nyimpen barang-barang kecil, botol minuman dan lain-lain. Lalu ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Tapi untuk footrest di K116 menurut saya agak aneh ya, karena ini footrestnya modifikasi gitu. Di sebelah sini juga terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Di sebelah sini terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan di bawah sini juga terdapat sebuah meja lipat kecil. Dengan beban maksimalnya 3 kg, bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet pada kereta api Brawijaya Eksekutif New Image ini ada di 2 sisi ruangan. Ada sisi depan dan juga ada sisi belakang. Kita cek di salah satu toiletnya dulu ya. Nah, untuk dari segi luas toilet ini udah leluasa banget. Dan untuk fasilitasnya sendiri ada sebuah cermin yang ukurannya cukup besar. Lalu ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada juga tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, dan klosetnya kloset duduk. Ada juga jet shower, airnya mengalir dengan normal. Lalu ada pegangan, ada tombol flash untuk membilas. Di sebelah sini juga terdapat sebuah pewangi ruangan. Dan ada juga gantungan untuk menggantung pakaian. Yang baru saja masuk di jalur 5 itu adalah kereta api Doho Penataran atau kereta yang loop teman-teman, dari Surabaya Kota ke Kertosono lalu ke arah Blitar, Malang sampai dengan Surabaya Kota lagi. Nah, sekarang ini perjalanan kereta Doho mulai tanggal 1 Oktober per hari ini itu rata-rata banyak yang ditambah rangkaiannya. Yang semula hanya membawa 6 kereta kelas ekonomi, sekarang membawa 8 kereta kelas ekonomi. Sehingga untuk stam formasinya mirip seperti kereta jarak jauh ya, membawa 8 kereta kelas ekonomi. Yang diberangkatkan dari jalur 5 adalah kereta api Doho Penataran dari Surabaya Kota tujuan Surabaya Kota yang memutari Jawa Timur.
Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Brawijaya. Diberangkatkan dari stasiun Malang, akan berhenti di stasiun Malang Kota Lama, Kepanjen, Ulingi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Jebres, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikarang, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Jakarta Gambir. Tepat pada waktunya pukul 16.00 kereta api Brawijaya diberangkatkan dari stasiun Malang. Dan yang ada di jalur simpan sebelah sana itu adalah rangkaian kereta api Majapahit dari stasiun Malang tujuan stasiun Pasar Senen yang saat ini sudah menggunakan armada kereta terbaru, yaitu kereta ekonomi New Generation. Itu salah satu kereta paling worth it dari Malang ke Jakarta sih. Tepat pada waktunya pukul 16.00 kereta api Brawijaya yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Keberangkatan dari Malang sejauh ini di kereta eksekutif 7 masih cukup lenggang, baru beberapa kursi terisi. Namun tadi sebelum kereta ini berangkat saya sempat cek untuk tiket kereta api Brawijaya memang masih tersedia cukup banyak teman-teman. Mengingat ini juga hari Selasa atau hari weekday, mungkin memang tidak terlalu ramai keretanya. Nah, apabila kalian ingin naik kereta kelas eksekutif dari stasiun Malang Kota Lama, kalian bisa naik kereta api Brawijaya. Karena untuk kereta api Gajayana sudah tidak berhenti di stasiun Malang Kota Lama ya. Hanya ada satu perjalanan kereta dari Malang Kota Lama ke Jakarta saja di kelas eksekutif. Kalau yang lainnya itu kereta kelas ekonomi macam Matarmaja dan juga kereta api Majapahit. Salah satu alasan untuk saya sekarang tidak mengambil kursi single seat pada kereta api Brawijaya teman-teman. Ini nih, saya takut banget dapat single seat yang menghadap tembok karena untuk legroomnya bener-bener sempit banget ya. Tuh, ini nggak bisa ngelurusin kaki sama sekali. Kaki kita bakal nekuk selama berjam-jam dan itu tuh agak malesin sih. Lalu di area bagasi juga, ini tuh sempit banget ya. Apabila diukur, hanya ada kurang lebih sejengkal kayak gini. Melebar lagi di kursi nomor 12 ke belakang. Selain kereta api Brawijaya yang single seatnya atau kursi di bagian dekat tembok bener-bener sempit banget, ini rasa-rasanya kalau naik kereta eksekutif kayak gini macam naik kereta eksekutif tapi rasa ekonomi ya. Lalu untuk kereta api K1 New Image memiliki image yang tidak begitu bagus karena dikenal sebagai kereta eksekutif tapi gemblodak parah. Baru berangkat dari Malang aja tadi udah lumayan gelodak-gelodak loh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16.06. Kita sudah berhenti kembali di stasiun Malang Kota Lama. Dan di stasiun Malang Kota Lama seharusnya kita bertemu dengan kereta lain, yaitu ini nih, kereta api Malioboro Express yang memiliki relasi dari stasiun Purwokerto tujuan stasiun Malang. Terdiri dari dua kelas layanan, ada kereta kelas eksekutif dan juga kereta ekonomi New Image. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Brawijaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh waktu 12 jam 59 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Terowongan Karangkates dan Jembatan Lahor.
Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia dan selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih dan selamat siang. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16:27 menit. Kereta api Brawijaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Kepanjen. Jadi setelah Malang Kota Lama, kita berhenti di Kepanjen dan Kepanjen juga masih memasuki Kabupaten Malang ya. Berhenti di Kepanjen normalnya 2 atau 3 menit doang teman-teman, sehingga pemberhentiannya sangat sebentar. Yang naik dari Kepanjen juga sedikit sih, nggak terlalu banyak, hanya ada beberapa orang. Itu pun mereka naiknya di area depan. Apabila teman-teman naik kereta dari arah Malang menuju ke arah Blitar, di antara petak stasiun Sumber Pucung dan juga stasiun Pogaci ada salah satu bangunan warisan sejarah milik PT KAI, yaitu Terowongan Karangkates. Ada 2, Terowongan Karangkates 1, Terowongan Karangkates 2, dan juga ada Jembatan Lahor. Letak ketiga bangunan tersebut itu tuh saling berdekatan teman-teman, dan apabila perjalanan masih siang atau masih terang, kalian jangan sampai ketiduran. Pemandangan dari arah Malang sampai dengan nanti ke arah Blitar tuh emang bagus banget sih, mirip-mirip seperti di Daop 5. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:09. Kereta api Brawijaya sudah tiba di stasiun Wulingi. Dan stasiun Wulingi ini sudah memasuki Kabupaten Blitar ya teman-teman. Di Wulingi sekarang kondisinya hujan. Yang naik kereta Brawijaya dari Wulingi ada, tapi nggak banyak ya. Pada pukul 17:11 diberangkatkan kembali dari stasiun Wulingi. Dan stasiun Wulingi sekarang kelihatannya gede banget ya. Padahal bangunan
Stasiunnya segitu-segitu aja, tapi udah ada kanopi jadi proper untuk naik turun penumpang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:32. Kereta api Brawijaya telah tiba di stasiun Blitar. Dan stasiun Blitar ini ada lumayan banyak penumpang yang naik, teman-teman. Tuh, di kereta eksekutif depan. Dan untuk stasiun Blitar masih gerimis, tapi tidak sederas di Wulingi tadi. Lalu di Blitar juga sudah memasuki waktu maghrib ya, sehingga perjalanan kereta api Brawijaya dari arah Blitar menuju ke arah Jakarta nanti bakal full gelap. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18.00. Kereta api Brawijaya telah tiba di stasiun Tulung Agung. Yang naik dari stasiun Tulung Agung lumayan banyak, teman-teman, terutama di kereta-kereta eksekutif depan ya. Kalau di belakang kayaknya nggak ada deh, cenderung sepi. Jadi untuk sambungan antar kereta pada kereta api Brawijaya ini masih menggunakan karet rubber seperti ini. Salah satu kekurangan apabila sambungan karet, teman-teman, tadi kan hujan ya di antara Wulingi terus di Blitar. Nah, ini tuh air sampai masuk ke dalam, teman-teman. Tuh. Dan ini tuh kelihatannya udah dilap ya. Kalau tadi mungkin lebih ini lagi. Terus karena hujan juga di dalam kereta dingin, tadi itu kaca sempat berembun semua, nggak bisa lihat apa-apa. Cuman sekarang udah reda ya hujannya. Kalau tadi dari arah Malang menuju ke Blitar, kecepatan kereta itu bisa dibilang tidak terlalu ngebut ya, hanya di kisaran 70, 80, tapi apabila lepas dari Blitar, kecepatan kereta sudah ditingkatkan. Jadi 94 km per jam saat ini. Namun untuk kereta api Brawijaya limitnya di angka 100 ya teman-teman. Sehingga karena batas kecepatan maksimum 100, ya kurang lebih kecepatan kereta di angka 95 km per jam. Biasanya kayak gitu sih. Karena perjalanan kereta api Brawijaya ini adalah kereta eksekutif malam ya teman-teman. Jadi untuk penumpang kereta kelas eksekutif di malam hari dapat satu fasilitas tambahan, yaitu fasilitas selimut. Selimut ini dapat digunakan selama di perjalanan, tidak boleh dibawa pulang ya. Apabila teman-teman turun di stasiun yang ada di tengah, kalian itu harus meninggalkan selimut ini sebelum turun dari kereta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:27. Kereta api Brawijaya sudah tiba di stasiun Kediri. Biasanya untuk penumpang-penumpang kereta dari arah jalur kantong, rame itu penumpangnya dari Kediri, teman-teman. Tuh, ada penumpang yang baru turun, kalau yang naik rata-rata di depan. Tapi kalau hari ini kayaknya tidak terlalu rame ya. Jadwal pemberhentian kereta api Brawijaya di stasiun Kediri ini hanya 2 menitan. Dan jadwal berangkat kembali pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Sehingga untuk perjalanan kereta Brawijaya sama seperti kereta Gajayana sebenarnya, waktu pemberhentian di tiap stasiun itu tidak terlalu lama, teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:53. Kereta api Brawijaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Nah, untuk stasiun Kertosono ini sekarang sudah ada peron tinggi dan juga panjang ya. Lalu di Kertosono memiliki 2 percabangan jalur, teman-teman. Tadi kereta api Brawijaya dari jalur arah Malang, Blitar, Kediri. Dan ada juga percabangan lain dari sebelah kiri, percabangan dari Surabaya Gubeng. Stasiun Kertosono ini juga melayani banyak sekali pemberhentian kereta api. Setahu saya hanya ada 1 kereta penumpang yang melintas langsung secara reguler, yaitu kereta api Sancaka saja. Bahkan untuk kereta-kereta Argo, macam Argo Semeru, Argo Wilis, masih berhenti di stasiun Kertosono ini. Setelah tadi kereta api Brawijaya dari arah Malang menuju Kertosono melewati jalur single track ya, sehingga ada beberapa momen seperti persilangan kayak gitu.
Tapi setelah berangkat dari stasiun Kertosono menuju ke stasiun Solo Jebres, kereta api Brawijaya melintas di jalur double track ya, sehingga perjalanan kereta rata-rata lebih normal teman-teman. Bahkan di antara jalur Kertosono sampai dengan ke Solo, beberapa kereta api itu sudah bisa melaju di angka kecepatan maksimal. Jadi kapan nih Brawijaya dengan rangkaian New Image bisa digeber sama seperti kereta lain? Nanti mungkin kabarnya di grafik terbaru teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:13 kereta api Brawijaya sudah tiba di stasiun Nganjuk. Nah, kalau stasiun Nganjuk ini juga melayani banyak pemberhentian kereta api jarak jauh. Kereta api Sancaka aja teman-teman yang melintas langsung di stasiun Kertosono berhenti di stasiun Nganjuk, dan hanya ada satu perjalanan kereta yang melintas langsung di stasiun Nganjuk, yaitu kereta api Argo Wilis. Sedangkan kereta api Argo Semeru, kereta api Bima masih berhenti di stasiun ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:49. Kereta api Brawijaya telah tiba di stasiun Madiun. Nah, yang naik dari stasiun Madiun lumayan ada beberapa orang, terutama di kereta eksekutif 7. Untuk kereta api Brawijaya K116 ini diproduksi di Madiun juga teman-teman, tepatnya di PT Inka. Kalau PT Inka ada di area sebelah sana ya, area tembok stasiun Madiun di sebelah kanannya. Untuk pemberhentian kereta api Brawijaya di stasiun Madiun ini cukup lama, sekitaran 5 menitan. Stasiun Madiun juga menjadi stasiun pusat Daop ya, yang dikenal sebagai Daop 7. Nah, untuk kereta api semuanya berhenti di stasiun ini teman-teman. Entah itu kereta Argo, entah itu kereta full eksekutif, entah itu kereta full ekonomi, semuanya berhenti di stasiun ini. Sehingga untuk perjalanan kereta api dari Madiun menuju ke arah Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, ataupun juga ke arah Jakarta itu banyak banget. Pukul 19:54 diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Sebenarnya diberangkatkan dari Madiun, jadwalnya itu 19:55, tapi kadang jam stasiun dengan jam kita itu berbeda ya. Kalau di kereta eksekutif 5 ini rame ya. Sekarang saya mau ke kereta restorasi. Setiap keluar masuk, biasa ya harus tutup lagi pintunya sampai ada bunyi klik. Wah, kayaknya agak rame nih. M1-00902, yang dimana ini adalah kereta restorasi kelas 1 dan juga berdinas di tahun 2009. Di sini ada ruang operator, lalu ada ruang kru juga, terus ada ruangan untuk gudang biasanya, dan ada juga fasilitas musola. Nah, musola ini bisa digunakan satu orang dalam satu waktu. Di sana ada ketersediaan alat sholat, lalu ada juga sendal untuk kita ngambil wudhu. Di sebelah sini untuk ruang makannya teman-teman. Nah, ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan, dan juga ada ruang untuk makan di sebelah sana. Ada 4 meja dan juga ada kursi yang bisa kita gunakan berhadapan dengan penumpang lain. Tadi itu saya sudah memesan satu menu makanan ya. Saya pesen nasi rames. Harganya Rp40.000 dan untuk isiannya kurang lebih kayak gini teman-teman. Ada satu porsi nasi, lalu ada orek tempe, ada mie, ada ayam suwir, dan juga ada telur balado. Lumayan banyak ya lauknya, di sini ada 4 lauk. Jadi cukup menarik juga. Jarang-jarang nih saya pesan menu nasi rames. Kereta restorasi saat ini menggunakan armada M109. Kalau nggak salah ini dulunya digunakan oleh kereta api Gajayana teman-teman. Dan sejujurnya untuk guncangan di M1 ini menurut saya lebih mendingan daripada di kereta eksekutifnya.
Namun untuk di M109 ini tuh hanya ada 4 meja saja, bisa digunakan 16 orang dalam waktu bersamaan apabila penumpangnya tiap meja 4 orang saling berhadapan ya. Kita makan malam dulu sama nasi rames. Ini telur baladonya menggugah selera sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Bumbu dari telur baladonya menurut saya lumayan enak, agak sedikit pedas. Dan sekarang coba tempenya. Ini orek tempenya sih yang enak. Ada juga ayam suwir. Surprisingly bumbunya enak ya, medok gitu. Sama ada mie-nya, kayak Indomie teman-teman, kayak mie instan gitu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21.06. Kereta api Brawijaya telah tiba di stasiun Solo Jebres. Nah, stasiun Solo Jebres ini merupakan pemberhentian untuk kereta-kereta ke arah jalur lintas utara. Jadi selain kereta api Brawijaya ada kereta api Brantas, Majapahit, dan lain-lain. Lalu selain stasiun Solo Jebres ada juga stasiun Solo Balapan sebagai pemberhentian untuk kereta-kereta di jalur lintas selatan yang ke arah Yogyakarta dan kelasnya tinggi teman-teman. Selain stasiun Solo Balapan ada lagi satu stasiun yaitu stasiun Purwosari untuk pemberhentian kereta-kereta yang ekonomi campuran di jalur lintas selatan. Kalau kereta-kereta ke arah jalur utara menuju ke Semarang itu semua berhentinya di stasiun Solo Jebres. Tepat jam 21:10, kereta api Brawijaya diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Jebres. Sekarang ini perjalanan kereta api Brawijaya sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Jebres. Setelah berangkat dari Solo Jebres, kita akan berbelok menuju ke arah kanan, menuju ke Gundi, Kedung Jati, sampai dengan ke arah Semarang Tawang. Uniknya di kota Solo ada percabangan berbentuk segitiga. Selain percabangan dari Solo Jebres menuju ke arah Gundi, ada juga percabangan dari Solo Balapan menuju ke arah Gundi. Ditambah lagi ada percabangan dari Solo Jebres menuju ke arah Solo Balapan. Sehingga apabila tampak atas, relnya itu berbentuk segitiga. Di dekat percabangan berbentuk segitiga juga, ini tuh ada Masjid Raya Sheikh Zayed teman-teman. Kalau malam-malam Sheikh Zayed kelihatan bagus banget ya. Lampu-lampunya itu warna biru. Cakep banget. Sekarang jam 21:19. Lepas dari stasiun Solo Jebres, ini tuh sudah diset ke mode malam ya teman-teman, dimana lampu utama sudah dimatikan dan menyala lampu bagian atas sebelah sini, sehingga untuk di dalam kabin ini benar-benar udah cukup redup, nyaman banget apabila mau tidur. Nah, biasanya untuk mode malam di set jam 10 ya, tapi ini lebih awal. Bagus sih sebenarnya. Nah, untuk mode malam pada K116 ini menurut saya menjadi salah satu yang terbaik setelah kereta eksekutif New Generation. Walaupun ada bagian terang ya di ujung kabin depan serta di ujung kabin belakang, sayang banget. Padahal kalau ujung kabin depan dan belakang dimatikan, menurut saya bakal lebih enak lagi gitu ambience-nya. Kalau teman-teman lihat di belakang saya, itu masih ada lampu putih yang terang banget menyala ya. Tapi kalau misalkan kalian duduknya di area bagian tengah, ini udah enak banget sih, nggak begitu silau.
Nah, teman-teman, saya mau kasih sedikit informasi bahwasanya untuk jalur kereta api di antara dari Brumbung sampai dengan ke arah Solo itu menjadi salah satu jalur paling bersejarah. Banyak sekali stasiun-stasiun heritage yang dilindungi oleh undang-undang dan merupakan salah satu jalur tertua juga di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan jalur sekitaran sini, kalian bisa coba cek video saya yang judulnya Naik Kereta Api Baju Biru. Karena apabila perjalanan malam gak kelihatan kan, tapi waktu itu saya sempat lewat jalur sini naik kereta api Banyu Biru di waktu siang hari, dan amazed banget sih buat teman-teman yang memang suka banget sama sejarah, terutama seputar perkereta apian. Saat lagi, kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang, Bank Jateng, persiapkan diri Anda. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:07. Kereta api Brawijaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Keterlambatan kereta api Brawijaya di stasiun Semarang Tawang ini kurang lebih hampir 10 menit ya teman-teman. Karena tadi di jalur antara Petak Gundih gitu ya, pelan banget, terus ketahan juga sinyal. Nah, untuk di kota Semarang ini ada 2 stasiun besar sebagai pemberhentian kereta api jarak jauh. Untuk stasiun Semarang Tawang umumnya bagi pemberhentian kereta-kereta kelas tinggi, dan ada juga stasiun Semarang Poncol untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene ekonomi campuran. Karena udah telat banget, jadi sekarang jam 23:09 udah ada pengumuman lagi teman-teman kalau keretanya bakal diberangkatkan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Gak bisa banyak rekam-rekam. Ada juga beberapa orang yang naik dari Semarang nih. Tuh. Di stasiun Semarang Tawang juga terdapat depo kereta teman-teman. Tempat penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Tapi seingat saya kalau depo penyimpanan di sini tetepan ya. Untuk sarana keretanya dicap depo SMC atau Semarang Poncol, bukan depo SMT. Pada pukul 23:10 ini diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang. Lambatnya kurang lebih sekitar 8 menit ya. Di stasiun Cikarang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cikarang, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Bekasi Station. If you end your trip at Bekasi Station, please prepare yourself and check your belongings. Sekarang jam 4:21. Udah tiba di stasiun Bekasi ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini jam 4:30 pagi ya. Dan kereta api Brawijaya yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Setelah ini akan berhenti lagi di stasiun Jatinegara dan langsung berhenti lagi di stasiun Gambir sebagai tujuan akhir. Sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Untuk kereta api Brawijaya adalah kereta yang melayani perjalanan dari stasiun Malang tujuan stasiun Jakarta Gambir PP. Untuk setiap harinya hanya ada satu keberangkatan ya, bisa dibilang kereta perjalanan malam. Berangkat dari Malang sekitar jam 4 sore dan tiba di kota Jakarta sekitar jam 5 pagi. Untuk perjalanan dari kota Jakarta, kalau nggak salah itu berangkatnya jam
15:40 waktu Indonesia Barat gitu teman-teman. Nah, untuk kereta api Brawijaya juga merupakan kereta yang memiliki satu kelas layanan saja. Secara reguler hanya ada kereta kelas eksekutif, namun di waktu tertentu seperti keberangkatan hari Jumat dari Gambir dan keberangkatan hari Minggu dari arah Malang, kadang membawa kereta kelas priority sebagai kereta tambahan atau kereta mewahnya. Lalu untuk kereta kelas eksekutif pada kereta api Brawijaya ini memiliki harga tiket di kisaran Rp550.000 sampai dengan Rp870.000 dengan harga yang menurut saya bisa dibilang lebih murah apabila dibandingkan dengan kereta api Gajayana, namun masih menggunakan armada kereta eksekutif New Image atau kereta eksekutif angkatan tahun 2016. Nah, secara kenyamanan sebenarnya udah lumayan nyaman sih dari segi kekedapan suara, tapi menurut saya masih kurang banget. Ini masih berisik di dalam kabin, apalagi di ujung belakang yang kursinya di sekitaran nomor 10 sampai dengan nomor 13 gitu teman-teman. Lalu untuk dari segi guncangan menurut saya masih agak gelodak-gelodak juga, memang khasnya K116. Dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. AC-nya ini cenderung dingin dan AC-nya dingin dengan stabil. Itu poin plusnya sih. Kalau dari peredam suara dan guncangan menurut saya masih kurang banget. Lalu dari segi jam keberangkatan kereta api Brawijaya ini menurut saya lebih enak apabila dibandingkan dengan kereta api Gajayana, karena berangkatnya lebih sore dan nyampe di kota Jakarta juga sekitaran jam 5 pagi. Lalu untuk okupansi pada hari ini di kereta api Brawijaya Eksekutif 7 terbilangnya masih agak lenggang ya teman-teman. Nah, kalian bisa dengar kan suaranya jedak. Memang khasnya K116 gemblodak banget kayak gini. Mungkin itu aja untuk perjalanan naik kereta api Brawijaya saat ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir, jadi saya mau siap-siap dulu. Pukul 4:37, tiba di stasiun Jatinegara. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Gambir Station. Alhamdulillah, sekarang jam 4:50 sudah tiba di stasiun Gambir. Ini berarti awalnya hampir 10 menit ya teman-teman dari jadwal seharusnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Malang selama kurang lebih 13 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di stasiun Jakarta Gambir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton perjalanan naik kereta api Brawijaya kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.